Terus. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pertama, tidak ada ucapan yang patut kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla selain bersyukur kehadirat Allah atas taufik dan hidayahnya. Allah menakdirkan kita hadir di majelis yang termulia ini. Majelis untuk menambah iman. Karena kata Rasulullah, seseorang tidak bisa masuk surga kecuali dengan iman. Majelis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah disebut majelis iman. Dan kita hadir di rumah Allah ini untuk menambah iman, menambah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menjadikan orang terbaik sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkan. Kita mulai dari surat Al-Fatihah karena pelajaran kita adalah juz amma. Kenapa juz amma? Karena surat ini sudah banyak yang hafal, tinggal mendalami saja agar lebih menambah iman kita. Derajat manusia di dunia dan di akhirat tergantung keimanannya. Demikian juga memahami Al-Quran itu menjadi cahaya hati yang nanti oleh Allah SWT akan diberikan ketika manusia melewati sirat, jembatan yang membentang di atas jahanam. Untuk bisa menyeberangi, manusia harus punya sinar, punya cahaya. Dari mana cahaya? Dari mempelajari Al-Quran. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am 125, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuron. Apakah orang yang mati kemudian kami jadikan hidup, kami hidupkan mereka dengan Al-Quran. Wa ja'alna lahu nuron, kan kami jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Di ayat itu Allah katakan Al-Quran itu sebagai penghidup. Artinya sebelum orang itu memahami Al-Quran, saat deringi belajar Al-Quran, dawuh Allah maitan. Maitan itu nggih sampun dados basa Jawi mayit. Nah, awamangkana maitan, apakah wong kang sampun mati, orang yang sudah mati, yang sudah mayit, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Dengan apa Allah menghidupkan? Dengan Al-Quran. Yang dimaksud mati kan ayat niku mati atine. Jadi orang yang hakikatnya mati adalah orang yang mati hatinya. Walaupun badannya orang paling kuat, orang paling sehat, tapi kalau hatinya mati, kata Allah, dia mati. Waja'alna lahu nuran, dan kami berikan dia cahaya. Dihidupkan hatinya dengan Al-Quran dan dijadikan cahaya. Mudah-mudahan terus Allah SWT mengaruniakan taufiknya
menghadirkan kita ke majelis ilmu untuk menambah cahaya iman kita, cahaya hati kita, karena kita ini sedang berjalan menuju Allah. Cepat atau tidak, kita ini akan berakhir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Niku nek ten Al-Qur'an ayat pertama nggih. Surat Al-Fatihah, niki surat Al-Fatihah. Tafsiru suratil Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, firman Allah. Jadi bismillah ini firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kefahaman. Kita sudah akan membahas al-jar wal majruru. Al-jar niku bine niki. Niki bine diarani menawi ilmu nahwu niku huruf jar. Asale sebelum ada ba ini bunyinya ismun. Mimnya di domah di tanwin. Kok jadi ismin polanya ana huruf jar ba nih. Bismi, macane bismi. Menawi mboten wonten bae, macane ismun. Ismullah. Al majruru, majrur niku niki sing ismine niki. Bae niki jenenge huruf jar. Ismun niki majrur. Niku tan ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu shorof. Muta'alliqun bimahdhufin. Jar majrur bismillah niku terkait dengan sesuatu yang dibuang. Jadi mantune lafaz Allah niki. Lafaz Allah niki asmane lafaz jalalah atau lafzul jalalah. Mantune lafaz jalalah niku wonten sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf artinya dibuang. Nah, wa hadzal mahdhuf, sesuatu yang dibuang setelah lafaz Allah, yuqaddaru diperkirakan fi'lan. Sing dibuang niku berupa fi'il. Fi'il itu kata kerja. Mutaakhiron di belakangnya Allah. Munasiban yang sesuai. Sing dibuang niku 3 kata kerja. Kata kerja yang di belakangnya di belakang Allah. Munasiban kata kerja yang sesuai. Jadi wonten sesuatu yang dibuang setelah bismillah. Fa'idha qulta bismillah, kalau engkau membaca bismillah menawi ten ayate mboten enten alife, tapi ten ngriki alife muncul. Kados ten surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi niki alife tesih wonten. Tapi bismillah mulai saking Al-Fatihah ngantos An-Nas niku bae alife diicali. Mboten enten alife. Keng napa diicali? Nah, mboten enten alife. Kenapa dibuang? Karena seringnya dipakai. Itu kaidah bahasa Arab. Faida qulta bismillah, kalau engkau mengatakan bismillah, wa anta turid an ta'kula, engkau ingin makan atau engkau hendak makan. Menawi kula jenengan badhe dahar. Saderenge dahar niku maos bismillah. Wa anta turidu an ta'kula, engkau ingin makan. Tuqaddarul fi'la, maka sebenarnya ada kata-kata akulu, bismillahi akulu. Kata-kata akulu niku artinya aku ate ma'em. Aku kate ma'em. Tapi di sini kan tidak disebut. Saya mau makan setelah lafaz Allah ini enggak disebut.
Nah, kata-kata aku mau makan ini disebut kata kerja, bahasa Arabnya fi'il. Mutaakhiron di belakangnya bismillah. Munasiban yang sesuai karena mau makan ya kata kerjanya akulu. Kalau mau nulis aktubu. Kalau mau minum asrobu. Kata kerjanya itu. Cuma nggak disebut untuk memudahkan, untuk meringkas. Qulna innahu yajibu an yakuna muta'alliqan bimahdhuf. Kenapa ini harus dibuang? Bismi kata kerjanya kok dibuang? Nah, li'annal jar wal majrur ma'mulan. Karena jar majrur niku objek niku yang dikenai. Wala budda likulli ma'mulin min amilin, harus ada subjeknya. Jadi asalnya itu bismillah niku asalnya kan di belakang. Asalnya itu akulu bismillah. Aku mau makan dengan menyebut nama Allah. Tapi kemudian dibalik, bismillahnya didahulukan. Baru kata kerjanya yang dibelakangkan. Kata makan di sini cuma contoh, misalnya ibu-ibu badhe damel wedang, bismillah, dalam hatinya aku teh gawe wedang. Aku kate masak, aku kate nyapu, aku kate bersih-bersih omah. Nah niku sedaya kata kerja. Nah mestinya susunan asalnya aku kate kerja bismillah, aku kate masak bismillah. Mboten, cuma diwalik. Wa qaddarna mutaakhiran li faidataini. Kenapa kok dibalik? Kok bismillah yang didahulukan? Akulunya makannya di belakang. Nah, niku wonten dua faidah. Dua manfaat. Al-faidatul ula, faidah pertama, at-tabarruku. At-tabarruk itu artinya memohon barokah. Kapan perbuatan itu barokah? Barokah itu artinya banyak kebaikannya. Barokah itu banyak kebaikannya, banyak pahalanya. Kapan makan itu mendapat pahala? Kapan nyapu rumah itu dapat pahala? Kapan bekerja bersih-bersih masak itu dapat pahala? Kalau dimulai dengan menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Mandor sapu bismillah. Moncek berambang bismillah. Medhi lombok bismillah. Menawi mboten maca bismillah, mboten enten pahalae. Nah, Rasulullah dawuh, kin kula tingali hadise nggih. Kula ketik hadise niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, kullu amrin dzibalin. Setiap perbuatan yang baik, niki hadis. Duki Al-Imam Ibnu Hibban rawahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan baik. Sedaya perbuatan ingkang sae niku bahasa Arabe amrin dzibalin. La yubda bi bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Maka perbuatannya itu abtar.
abtar. Abtar itu gak ada nilainya, gak ada pahalanya. Nah, dan itu hanya umat Islam membaca. Nah, senes wong Islam, orang kafir masih maca bismillah mboten enten pahalai kedah Islam dulu. Nah, di sini orang Islam itu dapat pahala ketika kita menghadap Allah, nanti bekalnya itu pahalanya. Maka dari pelajaran ini hendaknya setiap kita tidak melupakan bismillah dalam segala perbuatannya, asalkan perbuatan baik. Jadi itu kenapa kok kata kerjanya dibelakangkan, menyebut bismillah dulu baru aku makan di belakang, dalam rangka at-tabarruk, ngalap berkah. Kata orang Jawa, ngalap berkah. Ngalap berkah itu memohon barokah. Barokah itu apa? Nanti pahalanya besar. Kapan? Bitaqdimi ismillah, dengan mendahului nama Allah. Makan dapat pahala kalau didahului dengan menyebut nama Allah. Nah, Pak Jami'an ke Tegal, ke sawah, muncul bismillah supaya barokah. Kapan barokah? Kalau didahului dengan menyebut nama Allah. Apanya yang barokah? Perbuatannya. Ngarit, macul, dan seterusnya. Itu faedah pertama. Faedah pertama kenapa? At-tabarruk. Minta barokah dalam rangka ngalap berkah dari minta pahala, ingin pahala dari amalannya. Wal faidatu tsaniyah, faidah kedua. Faidah kenapa bismillah didahulukan daripada pekerjaannya. Dan pekerjaannya kan tidak usah disebut, cuma diangen-angen. Masih gak diangen-angen wong dilakoni, dikerjakan. Nah, faidah kedua al-hasru, dalam rangka untuk al-hasr. Hasr itu membatasi. Li'anna ta'khiral amili yufidul hasr. Karena mengakhirkan yang kata kerjanya itu untuk membatasi. Jadi kata kerjanya kenapa diakhirkan? Untuk membatasi. Apanya yang dibatasi? Kata beliau, ka'annaka taqulu la aqulu bi ismi ahadin. Sami kali napa jenengan dawuh menawi badhe dahar, aku mangan itu bukan untuk siapa-siapa. Aku makan dengan tidak menyebut siapa-siapa. Aku makan tidak ingin barokahnya siapa-siapa. Nah, itu maksudnya membatasi. Aku makan hanya ingin barokah dari Allah saja. Kata-kata Allah saja, itu namanya hasr, dibatasi. Karena memang yang memberi barokah itu hanya Allah. Yang memberi pahala hanya Allah. Wa musta'inan, dan dalam rangka musta'in. Musta'inan itu minta pertolongan bihi, supaya bisa makan dan makannya barokah. Barokah itu makanan barokah kalau makanan itu menambah kebaikan pada orang yang makan. Tambah taat pada Allah, tambah bersyukur kepada Allah, tambah iman, tambah takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah. Nah, itu barokahnya makanan. Karena tidak semua orang makan itu barokah. Semua orang itu makan. Maka dengan menyebut nama Allah itu dalam rangka memohon pertolongan. Kalau tadi masak supaya masaknya sampai selesai, itu kalau ditolong oleh Allah. Ya Allah, tolonglah saya bisa masak.
sampai selesai. Kalau bisa masak sampai selesai, maka kita meyakini bahwa kita masak sampai selesai itu hanya karena pertolongan Allah. Karena manusia itu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Rasulullah bersabda, "Aktsiru biqauli la haula wa la quwata illa billah." Perbanyak oleh kalian mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Karena itu merupakan kekayaan-kekayaan surga. La haula wa la quwata illa billah. Di hadis lain dikatakan la haula wa la quwata illa billah itu babul jannah, pintu surga. Seperti ini kita bisa ngaji. Yang memberi kekuatan datang ke masjid itu hanya Allah. Kemudian diberi mata bisa melihat kitabnya, itu hanya Allah yang memberi. Kemudian diberi kefahaman, diberi akal yang sehat oleh Allah sehingga bisa faham terhadap ayat. Itu semata-mata dari Allah. Kalau Allah mencabut, ya tidak bisa. Itu makna apa? La haula wa la quwata illa billah. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, ayo salat. Pripun jawabe? La haula wa la quwata illa billah. Siap. Hanya saja tidak bisa kita salat kecuali ditolong oleh Allah. Itu namanya musta'in. Minta pertolongan kepada Allah. Maka ketika kita baca bismillah, itu di samping minta barokah juga minta pertolongan. Maka kalau bisa masak dengan sukses, selesai masak, baca alhamdulillah, bersyukur. Nah, dan itu illa bismillah. Tidak minta pertolongan kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal. Nah, wa qaddarna al-fi'lan. Kemudian kenapa kok kata kerja? Li'annal asla fil amal al-af'al. Kenapa kok kata kerja bukan kata benda setelah bismillah? Karena kita mau berbuat, mau beramal. Maka kata kerja yang pas, bukan kata benda. Kalau kata benda masjid misalnya. Nah, maka yang pas itu kata kerja. Bismillah. Di situ ada namanya Allah. Bismillah. Bismi Allah. Allah ini ismullah, nama Allah Rabbul Alamin. Ini nama alam. Dan nama yang paling nama Allah yang paling ma'rifah niku lafaz Allah. Sehingga disebut lafzul jalalah. Allah niki lafzul jalalah. Lafaz yang tertinggi. Dari semua nama-nama Allah itu lafaz Allah ini yang tertinggi. Rabbul Alamin, la yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh orang memberi nama anaknya dengan nama Allah. Kalau Ar-Rahman itu boleh, tapi diberi Abdun, menjadi Abdurrahman. Ar-Rahim itu juga nama Allah, boleh memberi nama anaknya, tapi diberi Abdun, Abdurrahim. Hambanya Ar-Rahim. Siapa Ar-Rahim? Allah. Wa huwa aslul asma. Allah niki asal dari nama-nama Allah. Atau nama-nama Allah itu kembali ke lafaz ini. Misalnya lafaz Allah itu kan banyak. Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Awwal, Al-Akhir, dan seterusnya. Itu siapa? Allah.
Makanya semua nama-nama Allah, semua nama-nama itu kembali ke lafaz Allah. Sehingga disebut aslul asma, dasar dari nama-nama. Walihada ta'til asma tabi'atun lahu. Sehingga seluruh nama-nama Allah itu kembali ke seluruh nama-nama yang 99 itu kembali ke sini. Nah, Al-Malik itu siapa? Allah. Al-Muhaimin itu siapa? Allah. Kembali ke sini. Hanya saja para ulama khilaf Allah niki asli ngaten atau ini bentukan. Kalau ulama jumhur menjelaskan bahwa lafaz jalalah ini yang paling sahih, yang paling benar adalah bentukan. Nah, bentukan dari lafaz di asal Allah itu dari kata ilahun. Ilahun. Nah, kita sengaja asalnya. Ilahun itu artinya apa? Sesembahan. La ilaha illallah. Jadi di awal diberilah la ilaha. Sebelum adalah bunyinya ilahun. Asalnya ilahun. Kemudian ilahun ini ditambahi dengan al. Ditambahi al di awalnya. Seperti masjidun diberi al menjadi al masjidu. Jadi ini asalnya ilahun, kalau diberi al menjadi al ilahu. Oke, al ilahu. Terus setelah itu hamzah yang di tengah diilangi. Kados bismillah niku wau. Diicali. Nah, setelah diilangi ini dimasukkan ke sini. Digandeng. Langsung pertama gandeng yang tengah menjadi mau saya pribon Allahu. Oke. Allahu. Terus karena bacanya Allahu dipertebal menjadi Allahu. Nah, orang Kristen bacanya enggak tebal, Allah. Yang benar itu tebal. Kenapa ditebalkan? Di dosis yang ngajar tajwid di tafhim itu dalam rangka takwim pengagungan. Nah, asalnya Allah niku wau. Sebenarnya sejarah lafaz Allah atau lafaz lafzul jalalah. Itu yang sahih. Jadi Allah itu lafaz jalalah. Menjadi nama dari sesembahan kita.
La ilaha apa artinya? Tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah. Nah ini juga lafaz Allah itu artinya sesembahan yang disembah. Allah itu siapa? Sesembahan. Nek wau niku napa? Masjidun niku artinya masjid. Nek ngetik masjidun misalnya ngetik masjidun masjidun artinya apa? Masjid. Tapi nek jenengan nambahi al kan masjid. Al masjid. Masjid itu masjid itu ya. Tapi nek masjidan al itu artinya masjid. Kalau masjid itu tidak berganti masjid. Tapi nek yang masjidan al itu apa masjidan berganti. Al masjid itu jadi itu asalnya tidak sesembahan. Nah, sahur dibanding al, berarti sesembahan itu saja yang disembah. Ya Pak Allah. Jadi artinya Allah ini artinya apa? Al-Ma'lum yang disembah. Jadi apa artinya Allah yang disembah? Kalau diartikannya disembah, karena itu daripada ilahun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Ar-Rahman. Ini nama pertama ini. Kedua nama Allah. Ketiga Ar-Rahman. Ai rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya yang memiliki rahmat yang luas. Artinya Ar-Rahman. Melihat saja ala wasni fa'lan. Derek tidak fa'lan. Rahman. Nah, artinya Rahman itu artinya luas. Alladhi yadullu ala si'ati yang menunjukkan keluasan. Mempunyai sifat Rahman yang Rahmannya sangat luas. Saking luasnya Allah itu Rahman itu memberi atau mengasih. Nah, semua oleh Allah dikasih orang kafir, orang durhaka kepada Allah itu diberi. Bahkan orang kafir lebih banyak diberi oleh Allah dari sisi dunia. Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau ada nilainya, maka Allah tidak akan memberi dunia pada orang kafir walaupun seteguk air. Tapi karena dunia itu nggak ada nilainya, oleh Allah dilulu orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah itu Rahman. Apa Rahman? Maha luas pengasihnya, tanpa pandang bulu. Pokoknya makhluk Allah seluruh binatang-binatang, sopo sing rizki binatang, semut. Semut itu macamnya banyak, ada 1000 lebih. Ikan di laut, semua hewan ikan Allah itu yang memberi rizki itu Allah. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Itu mana Ar-Rahman. Bagi kita, oleh Allah diberi banyak hal, kesehatan, kekuatan, kehidupan,
Warrahimu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimi. Iki ayat nama Allah yang ketiga ya. Di dalam Bismillah ada 3 nama Allah. Pertama Allah, kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Ai al-musilu lirrahmati. Maksudnya Ar-Rahim itu artinya yang menyampaikan, sing ngewai. Kalau tadi itu sifat dirinya, sifatnya Allah, sifat dirinya Allah, sifat zatnya Allah itu pemberi, pengasih. Gak pilih kasih, gak tambah, gak pandang bulu. Wong kafir, wong musuhe Allah, semua dikasih. Karena Allah itu Ar-Rahman. Kemudian al-musilu lirrahmah mayyasha min ibadihi, yaitu menyampaikan rahmahnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Berarti ini apa? Perbuatannya. Kalau tadi sifatnya. Nah, walihada jaa ala wasni fa'ilun. Nah, fa'il ad-dalu ala wuqu'il fi'li, menunjukkan perbuatan. Fahuna, maka di sana rahmatun hiya sifatuhu. Di sana ada Rahman, ya ada rahmah yaitu Ar-Rahman yang bermakna sifatnya Allah. Jadi Ar-Rahim niku nama Allah. Tapi merahmati, memberi itu sifat namanya. Hadhihi dalla 'alaiha Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu sifatnya Allah. Sifat dirinya Allah. Sifat apa? Rahmah. Rahmah itu apa? Memberi, jenengan sehat. Itu rahmah Allah. Jenengan bisa diberi mata, bisa melihat. Itu karena rahmah Allah. Bisa duduk, nah, mendengarkan. Itu rahmah Allah. Pemberian Allah. Warahmatun hiya fi'lahu, dan juga ada rahmah berupa perbuatannya. Perbuatan Allah. Ai isalur rahmati ilal marhum. Yaitu menyampaikan rahmat itu kepada yang dirahmati. Jadi ada sifat dirinya, ada perbuatan menyampaikan. Namanya Ar-Rahim. Jadi semua bermakna rahmah. Ar-Rahman itu sifat dirinya, Ar-Rahim itu sifat perbuatannya. War-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, ismani, keduanya ini nama Allah. Min asma'illah, termasuk nama-nama Allah. Yadullani ala zat, yang menunjukkan pada zat. Jadi Allah itu punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa ala sifatir rahmah, dan menunjukkan ke sifat. Jadi setiap nama itu mempunyai sifat, bermakna sifat, mengandung sifat. Nah, wa alal asar, dan menunjukkan pada asar. Asar itu buktine, pengaruhnya. Ai al-hukmul ladzi taqtadihi 'ala sifah. Nah, seperti misalnya nanti Al-Khaliq. Contoh lain Al-Khaliq. Al-Khaliq itu nama bagi Allah. Artinya apa? Yang mencipta. Yang mencipta itu sifat. Ya. Mencipta itu sifat. Lah terus ciptaannya alam ini itu pengaruh dari atau buah dari nama Allah Al-Khaliq
dan bentuk dari sifat Allah yaitu al-khalqu mencipta. Niki nggih ana wong sehat itu pengaruh dari sifat rahmat Allah. Jenengan sehat, ibu-ibu sehat, bisa mendengar, bisa melihat. Itu pengaruh atau buah daripada sifat rahman Allah. Sifat rahmati Allah. Pak Jami'an, nopo bedane nama dan sifat? Lek Ar-Rahman iku nopo? Nama. Tapi lek merahmati itu sifat. Al-Khaliq itu nama, tapi Al-Khalqu mencipta itu sifat. Nah, jadi Ar-Rahman itu nama, merahmati itu sifat. Bedanya kalau nama pasti mengandung sifat. Tapi kalau sifat belum tentu menjadi nama. Sampai sini selesai pembahasan atau tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Sangat penting karena ini bacaan Bismillah ini menjadi yang mengarahkan amalan kita supaya amalan kita itu ada pahalanya, ada barokahnya. Tadi itu tabarruk tadi disebutkan dalam rangka tabarruk. Tapi lek jenengan boten maca bismillah, kalau gak ada nilainya, gak ada barokahnya. Tapi wow, Rasul dawuh kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Sedaya amalan sae niku kedah dimulai bismillah. Jatuhnya mulai mangke badhe napa mawon dimulai saking bismillah. Sampai dari Rasul masih mek ngumpuli bojone. Sapane wong ngumpuli bojone maca bismillah dan sampai akhir doanya. Hafal Pak Jami'an, doa mengumpuli istri. Kata gak tahu doa iki. Doa, pripun doa? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mengumpuli istri kan ada kata Rasulullah SAW. Diajari sama Rasul. Barang siapa yang mengumpuli istrinya membaca bismillah kemudian menjadi anak, maka anaknya tidak diganggu syaitan. Padahal urusan nafsu nih, syahwat. Tapi lek dibaca bismillah sampai orang itu bayi itu enggak diganggu setan. Nah, jadi kita jangan meremehkan supaya setiap perbuatan kita mulai bangun tidur ya bangunnya enggak bismillah, bangunnya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Karena tidur itu mati. Nah, sing nangekno sapa? Allah. Setelah itu bangun, wudu, sholat, ibu-ibu nang pawon, nyeklek kompor. Bismillah dulu baru diceklek. Masak air, bikin kopi. Bismillah, niat ibadah, ingin ridho Allah, ingin dicintai Allah, barokah. Diantar ke suami, monggo Pak Jami'an, kopine sampun dadi pahala, bukan ingin dipuji suami, tapi ingin diridhoi oleh Allah. Sampun. Semua perbuatannya mulai bangun tidur sampai tidur. Ibu-ibu itu sakit sudah. Nah, nanti menghadap Allah sing berguna itu apanya? Pahalanya. Adapun kopinya hilang, dibuang.
Makanannya dibuang, gunanya nggak direken, pakaian lusuh dibuang. Yang tetap, yang kekal itu apa? Pahalanya. Kapan itu dapat pahala? Kalau dimulai dengan Bismillah. Dibayar, ngangkat pacul, Bismillah. Ngarit, nggawa sepeda, Bismillah. Ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah. Pak jami'an golek klopo nang Tegal. Tesih sakit menek klopo? Sakit. Pak jami'an sakit menek klopo. Nah, Bismillah. Semakin orang itu mempelajari nama Allah, orang itu akan semakin cinta kepada Allah. Kayak tadi Ar-Rahman itu nama bagi Allah. Apa sih Ar-Rahman? Rahmah. Apa rahmah itu? Kebaikan. Apa contohnya? Ya, kita dicipta jadi manusia. Itu kan kebaikan. Kita dicipta jadi terus diburu sama orang yang dipenuhi. Jadi ayam, disembelih. Ya, jadi kambing, disembelih. Tapi dijadikan orang oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta, muncul cinta kita kepada Allah. Diberi kekuatan, iso ngaji. Masih seminggu sekali iso ngaji, nambah iman. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Sekaligus mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya hati kita, menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ke jalan yang akan kita tempuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.